Halo malam guys, ini perkenalkan dengan saya Sufi Internona. Ini konten terbaru aku ya, Bicara Inter, disingkat BIIN. Oke, episode pertama di Bicara Inter. Hari ini aku mau bahas tentang transfer pemain baru yang masuk Inter Milan musim 2023-2024, rencana pembangunan stadion baru, skuad Inter terbaru, dan berita transfer pemain masuk. Pertandingan pekan pertama Serie A yaitu Inter Milan vs AC Monza. Kita bahas untuk transfer pemain baru sementara yang masuk ke Inter Milan. Yang pertama ada Marcus Thuram dengan posisi sebagai penyerang depan atau striker CF. Pemain ini kebangsaan Prancis. Marcus Thuram ini didapat gratis ya, alias free transfer. Klub asalnya Borussia Mönchengladbach atau Bundesliga Jerman. Terus yang kedua ada David Fratesi, posisi sebagai gelandang serang atau CM. Pemain ini kebangsaan Italia. David Fratesi didapat dengan peminjaman sebesar 6 juta euro dengan opsi pembelian sebesar 27 juta euro di akhir musim nanti dari klub asal Serie A Italia yaitu Sassuolo dengan harga total 33 juta euro plus pemain yaitu Mulattieri dengan opsi baby back atau pembelian kembali di masa depan. Oke. Yang ketiga ada Jan Aurel Bisek, posisi sebagai back atau CD. Pemain ini kebangsaan Jerman. Jan Bisek ini dibeli dengan klausul penebusan sebesar 7 juta euro dari klub Aarhus Kiev selanjutnya. Yang keempat yaitu Raffaele Di Gennaro, posisi sebagai kiper atau penjaga gawang. Pemain ini kebangsaan Italia. Untuk Di Gennaro ini akan diplot sebagai kiper ketiga dari Inter. Di Gennaro ini didapat dengan secara gratis atau free transfer dari klub asal AS Gubbio. Terus yang kelima ada Juan Cuadrado, posisi sebagai pemain sayap kanan atau RWB atau back kanan serang. Pemain ini kebangsaan Kolombia. Juan Cuadrado ini didapat secara gratis atau free transfer. Klub asalnya dari Juventus ya. Terus yang keenam yaitu Yann Sommer, posisi sebagai kiper atau penjaga gawang. Pemain ini kebangsaan Swiss. Untuk Yann Sommer ini akan dipot sebagai kiper utama Inter. Sommer ini didapat dengan penebusan klausul lirisnya yaitu sebesar 6 juta euro dari klub asal Bayern Munchen. Terus yang ketujuh yaitu Emil Audero, posisi sebagai kiper atau penjaga gawang. Pemain ini kebangsaan Italia. Untuk Emil Audero ini akan diplot sebagai kiper kedua Inter. Audero ini didapat dengan peminjaman dengan opsi penebusan yaitu sebesar 7 juta euro
dari klub asalnya Sampdoria. Terus yang ke-8 ada Carlos Augusto, posisi sebagai penyerang sayap kiri atau wingback kiri. Pemain ini kebangsaan Brasil. Untuk Carlos Augusto ini didapat dengan peminjaman sebesar 4,5 juta euro dengan pembelian wajib yaitu sebesar 7,5 juta euro dari bonus 10% untuk penjualan di masa depan dari klub asal AC Monza. Ya, terus yang ke-9 yaitu Marco Arnautovic, posisi sebagai penyerang atau CF. Pemain ini kebangsaan Austria. Untuk Arnautovic ini dibeli dengan harga 8 juta euro plus bonus 2 juta euro dari Bologna. Selanjutnya kita masuk di Inter Milan telah resmi memperoleh hak untuk membangun stadion baru di Rozzano. Untuk diketahui, Rozzano merupakan kota madya di kota metropolitan Milano di region Italia Lombardi. Dalam beberapa tahun terakhir, Nerazzurri terus mendapat rintangan terkait proyek stadion baru, baik dari rival sekota mereka AC Milan maupun otoritas lokal. Rencana awal adalah untuk membangun stadion baru bersama dengan Rossoneri di San Siro. Namun serangkaian masalah birokrasi menghambat proyek tersebut. Oleh karena itu, Inter memutuskan untuk mengambil inisiatif dan membangun stadion mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan Calcio e Finanza via FC Inter News, Nerazzurri kini telah memperoleh hak eksklusif untuk membangun markas baru mereka di Rozzano dari perusahaan bernama Infrafin SRL selaku pemilik tanah. Dengan demikian, Inter sekarang memiliki izin untuk melakukan studi kelayakan dan memahami apakah proyek ini cocok atau tidak. Hak eksklusif ini berlaku hingga 30 April 2024. Namun, masih harus dilihat apakah penting ini akan menjadi awal dari proyek stadion baru Inter Milan selanjutnya. Selanjutnya, skuad sementara Inter yang baru 2023-2024. Di kiper ada Sommer dengan backupnya Audero. Di center back ada Darmian dengan backupnya Bisek, Acerbi dengan backupnya De Vrij, sedangkan Bastoni tidak ada backupnya. Di gelandang Dumfries dengan backupnya Cuadrado, Barella dengan backupnya Sensi, Calhanoglu dengan backupnya Asciani, Mkhitaryan dengan backupnya Fratesi, Di Marco dengan backupnya Carlos Augusto. Di striker ada Lautaro dengan backupnya Arnautovic dan Thuram dengan backupnya Korea. Selanjutnya bicara transfer pemain. Untuk berita yang terbaru dikarenakan Inter telah menyetop atau mundur untuk perburuan Lazar Samardzic dari Udinese dikarenakan beberapa masalah, pasti teman-teman sudah tahu ya. Maka Inter memiliki atau ingin mengalokasikan uang untuk posisi wingback ya. Menurut kabarnya, Inter terutama pelatih dan manajemen menginginkan back dari Atalanta yaitu Scalvini. Namun dari kubu Atalanta setidaknya mematok
paling sedikit 50 juta euro, di mana Inter memiliki keterbatasan keuangan ya, di mana BP Marotta dan Ausilio mempunyai opsi lain, yaitu Kaloba dari Chelsea diperkirakan harganya 15 sampai 20 juta euro. Dari pihak Chelsea meminta cash, dan juga ada Tomiyasu dari Arsenal juga menginginkan penjualan secara langsung. Kabar yang terbaru, Inter juga mengincar incaran lama, yaitu Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Kelihatannya ini lebih mudah dikarenakan Inter memiliki hubungan yang baik dengan Bayern Munchen ya. Harga yang dipatok juga lebih murah, sekitar 30 sampai 35 juta euro. Ditambah lagi kontrak Pavard tinggal 1 tahun lagi, maaf. Idenya diperkirakan Inter akan meminjam dengan opsi kewajiban menebusnya di musim depan. Tetapi Inter juga harus bersaing dengan Manchester United dan Arsenal karena juga mengincarnya. Pavard sendiri pernah membuat kesepakatan pribadi dengan Inter pada Januari lalu, namun gagal pindah ke Inter dikarenakan Skriniar memilih bertahan di Inter. Gimana menurut teman-teman nih? Kita nantikan saja kelanjutannya ya. Selanjutnya, pertandingan pekan pertama Serie A antara Inter Milan vs AC Monza Minggu dini hari nanti pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini home di Stadion Giuseppe Meazza. Untuk rencana susunan pemain akan diturunkan oleh Simone Inzaghi dengan tetap mengandalkan skema formasi andalannya, yaitu 3-5-2 dengan kiper Yann Sommer, center back Alessandro Bastoni, Steven De Vrij, dan Matteo Darmian. Gelandang Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, dan Mkhitaryan. Sayap kiri ada Federico Di Marco, kanan ada Dumfries, penyerang atau striker Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Catatan head to head kedua tim dalam 2 pertandingan, Inter 0 kali menang, seri 1 kali dan kalah 1 kali dengan Monza, di mana pertandingan pertama Inter vs Monza di musim lalu seri 2-2. Pertandingan kedua Inter kalah 0-1 dari Monza ya. Prediksi aku, peluang menang untuk pertandingan Minggu dini hari nanti kira-kira Inter menang 70%, seri 18%, sama Monza menang 12%. Aku prediksi ini Inter menang 2-0 ya, mudah-mudahan. Oke. Gimana menurut teman-teman? Di komen ya, di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya komentar pertama aku di Biin Bicara Inter. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Forza Inter. Sempre. Dadah.